Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi, teman-teman. Tetapi sebelum saya mulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini upload video terbaru tentang finansial, teknologi, dan informasi. Oke, jika sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Pinjol Adapundi tentu bukan rahasia umum lagi ya. Pasti kalian semua sudah tahu aplikasi yang namanya Adapundi ini. Nah, Adapundi ini merupakan salah satu aplikasi pinjaman online legal yang resmi OJK. Di mana jika kalian telat bayar atau gagal bayar, kalian akan mendapatkan beberapa resiko tertentu. Pada umumnya, semua aplikasi pinjaman online yang legal mempunyai resiko yang sama. Tetapi biasanya ada ciri-ciri dan ada SOP tertentu dari masing-masing aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan khusus spesifik tentang Adapundi, teman-teman. Jika kalian mulai telat bayar atau gagal bayar di Adapundi, yang pertama, kalian pasti akan masuk ke daftar gagal bayar atau nasabah gagal bayar yang ada di Adapundi. Jika jadi mereka mempunyai data tersendiri dan kalian akan masuk di golongan orang-orang yang beresiko telat bayar tersebut. Yang mana jika kalian sudah masuk ke sini, kalian akan berurusan dengan debt collector ya. Ada yang namanya debt collector, ada yang namanya debt collector. Tapi yang pertama kalian pasti akan berurusan dengan debt collector, teman-teman, yaitu orang-orang yang akan menelpon kalian, yang nge-WA-in kalian, yang nagih kalian secara online, secara virtual. Tetapi kalau debt collection ini adalah orang-orang yang menagih kalian secara datang langsung, secara offline, teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah ada pundi ada DC lapangannya? Yuk kita akan bahas. Ketika kalian mulai telat bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi, biasanya selang 3 hari kalian akan mendapatkan warning letter atau surat peringatan. Biasanya ketika lewat 3 hari dari grace period, tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirimkan pesan kepada nasabah atau debitur sebagai upaya untuk memperingati agar segera membayar hutang pinjaman kalian. Jadi biasanya kalau masih telat di bawah seminggu ini tuh masih biasanya masih seputar edukasi, kemudian masih memberikan informasi yang ramah dan informasi-informasi yang memang harusnya kalian ketahui, teman-teman. Namun kalau sudah mulai 1 bulan ke atas, maka kalian akan mendapatkan banyak telepon yang masuk, nggak cuma 1, 2, banyak banget pasti setiap saat telepon yang masuk yang menghubungi kalian untuk segera membayar hutang pinjaman kalian. Nah, jika memang semua itu sudah mentok dilakukan, biasanya mereka akan mengirimkan field collector atau DC lapangan ke rumah kalian untuk melakukan penagihan, teman-teman. Ini masih ambigu ya informasinya, masih simpang siur. Tapi saya yakini Adapundi ini masih belum mempunyai DC lapangan. Bayangkan saja, di daerah Jakarta Barat sudah telat lebih dari 9 bulan, tapi belum didatangi DC dengan nominal 1.200.000 pinjaman. Ini kan menunjukkan bahwa Adapundi masih belum ada DC lapangannya, atau misal kalaupun ada biasanya itu sangat sedikit dan nggak semua orang ditagih. Biasanya hanya untuk sampling saja, hanya untuk menakut-nakuti aja kepada orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di tempat lainnya. Jadi mereka kayak memberikan semacam contoh lah gitu, teman-teman. Padahal secara OJK harusnya aplikasi pinjaman online setelah telat lebih dari 90 hari itu sudah tidak boleh menagih lagi. Apalagi sampai datang ke rumah, itu sebenarnya tidak boleh karena aturan OJK sudah jelas ya. Ada pasalnya, ada undang-undangnya, di mana di situ dijelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan melalui teknologi informasi atau secara virtual, pembayarannya pun harus melalui elektronik ataupun teknologi informasi juga. Jika ada pembayaran DC datang menagih itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar melalui transaksi elektronik sebagaimana kalian menerima uang sebelumnya. Jadi kalau misalnya aturan dari OJK itu biasanya pakai score account atau virtual account, nggak boleh secara langsung didatengin DC dan teman-teman harus membayar, itu nggak boleh, teman-teman. Selanjutnya masalah terakhir adalah dilaporkan ke BI Checking atau mungkin bisa dengan kata lain blacklist BI Checking serta slip OJK kalian itu jadi kredit macet. Nah, ini sebenarnya masalah yang terberat di situ. Kenapa? Karena kalau kalian akan bersih datanya jika teman-teman harus melunasi hutang pinjamannya. Tapi kalau enggak, ini enggak bakal bisa bersih, teman-teman. Itulah yang menyebabkan ini menjadi terberat karena selamanya kalian tidak akan bisa pinjam atau mungkin kredit, mau kredit rumah,
kredit mobil, di tempat lainnya, di tempat manapun karena slik OJK kalian itu statusnya adalah kredit macet atau bermasalah. Jadi nggak ada unsur pidana. Sekali lagi, kalau ditakut-takutin masalah penggelapan dana, ditakut-takutin akan dibawa ke jalur hukum, kalian lupakan saja karena itu nggak bakal terjadi teman-teman. Masalah hutang piutang murni masalah perdata, nggak ada sangkut pautnya masalah pidana. Meskipun kalian diancam menghindar atau kalian diancam kabur, kalian diancam karena tidak menanggapi pesan, ya jangan takut karena itu semua hanya ancaman belaka teman-teman. Dan mereka tidak akan melakukannya. Dan jika salah satu lagi kalian diancam akan sebar data oleh oknum, biasanya ada yang bilang bahwa ada bundi sebar data ataupun menghubungi kontak di luar nomor darurat. Nah, kalian jangan langsung percaya ya, karena biasanya itu hanya gertakan mereka saja. Karena orang sekarang lebih takut malu dibandingkan orang itu takut akan kekerasan. Karena semuanya sudah pada melek hukum, rata-rata orang sekarang mulai beralih takut malu, takut dipermalukan kepada teman-teman kalian. Dan kalau dipermalukan kepada tetangga kalian lah, inilah yang saat ini dimanfaatkan oleh DC-DC tersebut. Tak hanya di Adapundi, ini juga bisa berpengaruh di aplikasi pinjol-pinjol yang lain teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada yang ditanyakan silahkan tanya aja langsung lewat komentar. Oh iya, dan buat teman-teman yang mau Istun Shopee Paylater bisa langsung aja klik di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.